Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran ini. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Dagang dengan materi buku pembantu persediaan metode rata-rata bergerak perpetual pada perusahaan dagang, atau dapat disebut juga dengan moving average method. Nah, jadi inventory card ini dibuat ketika perusahaan menggunakan pencatatan dengan metode perpetual, di mana setiap terjadinya transaksi pembelian itu harus dihitung harga beli rata-rata tiap satuannya, sehingga harga barang dagang tiap satuan itu selalu berubah-ubah. Jadi ketika perusahaan membeli barang dagang, nah beli barang dagang dia harga per unitnya berbeda dengan harga yang sebelumnya. Nah, maka ini kalau di metode FIFO dan LIFO itu kan dia pasti dipisah harga barangnya, karena dia harga barangnya berbeda. Nah, kalau di metode rata-rata bergerak ini dia jadikan satu. Nah, di mana nanti harga per unitnya itu akan dihitung rata-ratanya gitu. Nah, di sini kita langsung masuk ke contohnya. Di sini masih contoh sama contoh yang kemarin, materi kemarin tentang PD Subur. Di sini kita masukkan dulu untuk nama perusahaan, periode, dan mata uangnya. Kemudian kita langsung masuk ke sini, inventory card. Di sini saya sudah memasukkan untuk, di sini kan ada persediaan barang dagang per 30 November 2009, yang artinya ini akan menjadi persediaan barang dagang awal di bulan Desember 2009. Jadi sini sudah saya masukkan untuk nama barang dagangnya, ada portage dan satelit dengan kodenya, serta di sini ada opening balance-nya atau saldo awal ya. Jadi sudah saya masukkan ya, langsung dimasukkan di bagian saldo. Kemudian kita langsung masuk ke transaksi yang pertama. Di sini adalah faktur yang dikeluarkan oleh PD Subur perusahaan kita. Berarti ini adalah faktur penjualan. Nah, di mana nantinya akan dicatat ke dalam sales journal, buku pembantu piutang, kemudian inventory card, dan general journal. Nah, di sini kita catat dulu untuk tanggal 6. Di sini karena ini penjualan, kita bagian out, masukkan. Nah, ini kita masukkan price per unitnya dari yang tertera di saldo 16 juta. Kita kalikan. Kemudian karena ini kita menjual, barang dagang kita berkurang. Nah, kemudian kita catat ke dalam general journal. Di sini kita masukkan kita itu hasilnya dari total dari kedua jumlah dari kedua barang ini, harganya kita masukkan. Jadi ini merupakan dasar untuk menentukan COGS ya. Kemudian kita masukkan dulu untuk nomor akunnya. Kemudian transaksi selanjutnya nota kredit yang dikeluarkan oleh PD Subur perusahaan kita, maka ini adalah retur penjualan, di mana di sini kita akan mencatatnya ke dalam general journal dan inventory card. Kita catat dulu untuk di inventory card-nya. Karena ini retur penjualan, kita masukkan di bagian out. Namun di sini kita isi dengan minus untuk unitnya dengan harga 16 juta. Nah, di sini berarti unit kita bertambah karena kita jual barang, barangnya dibalikin lagi. Berarti kita nerima barang lagi nih yang udah kita jual. Nah, kemudian kita catat juga ke dalam general journal. Kita jurnal dulu terlebih dahulu untuk sales return.
Kemudian karena ini terdapat PPN, karena ini retur penjualan, maka di sini PPN dan mengkredit akun receivable. Jadi piutang kita berkurang. Receivable tinggal kita tambahkan antara subscription dengan PPN. Nah, kemudian kita catat COGS-nya. Namun kan karena ini retur penjualan, kita jual barang, barangnya dibalikin lagi, berarti barang kita bertambah. Berarti merchandise inventory kita bertambah di sisi debit. Senilai dari yang tertera di inventory card. Jadi ini ditambah dengan ini. Nah, ini kan minus nih, jadi kita ganti ya 44.500. Kita masukkan dulu untuk nomor akunnya. Nah, selanjutnya ini adalah faktur yang dikeluarkan oleh PT Sumber Makmur, yang berarti ini adalah perusahaan lain, bukan perusahaan kita. Sehingga ini adalah faktur pembelian, di mana harusnya dicatat di dalam status jurnal, buku pembantu utang, dan inventory card. Jadi kita langsung masukkan ke inventory card-nya. Nah, di sini berarti kita di bagian in, karena kita membeli barang kita masuk baru. Nah, di sini saldo per unitnya kita lihat dari faktur, yaitu sebesar 16.200. Nah, ini tinggal kita kalikan. Nah, kemudian dari sini dapat terlihat bahwa harga per unit di sisi saldo dengan harga per unit barang yang baru kita beli ini berbeda. Nah, kalau di metode FIFO dan LIFO itu kan harus dipisah nih, karena harga per unitnya berbeda. Nah, kalau di metode moving average atau rata-rata bergerak ini, dia digabung jadi satu. Jadi cara perhitungannya kita totalkan dulu untuk unitnya. Jadi unit yang berada di saldo dengan unit yang berada di sisi in, di barang masuk. Nah, kemudian kita totalkan juga bagian amount-nya yang berada di saldo dengan yang berada di bagian in. Nah, di sini kan kita belum mengetahui nih price per unitnya. Price per unitnya tinggal kita bagikan antara amount dengan unitnya, total unit. Sehingga dapat diketahui untuk harga per unitnya adalah 16.092.308. Nah, ini untuk 26 unit. Jadi nantinya jika ada pembelian baru lagi, harganya akan berbeda. Nah, berbeda dengan FIFO dan LIFO ya. Dia harga tetap, namun karena dia dibedakan gitu. Harga tetap segitu-gitu aja. Kalau ini kan berbeda nih. Yang awalnya 16 juta, terus kemudian barang masuk 16.200.000. Kemudian muncul baru nih, harga baru yaitu sebesar 16.092.000 sekian. Kayak gitu. Dan umumnya dia bentuknya kayak gini, enggak karena nih dibagi rata, maka dia tidak angkanya itu tidak bulat, pasti ada ratusan, ada angka-angka belakangnya gitu. Nah, jadi berbeda ya. Kalau untuk metode FIFO dan LIFO dia pasti dipisah, sedangkan untuk metode rata-rata bergerak ini dia digabung, sehingga harga per unitnya itu cuma satu, karena dihitung dari rata-ratanya. Nah, kemudian kita hitung juga untuk barang kedua. Di sini barang masuknya 14 dengan harga 12.600.000. Nah, kita kalikan. Nah, kemudian ingat kita tambahkan dulu untuk unitnya. Nah, kemudian kita tambahkan sisi amount-nya. Nah, baru di sini price per unitnya kita bagi antara amount dengan unit. Nah, berbeda kan? Kemudian jika sudah, kita langsung lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu faktur yang dikeluarkan oleh PD Subur, perusahaan kita. Maka ini adalah faktur penjualan dan harus dicatat ke dalam sales jurnal, buku pembantu piutang, inventory card, dan general journal. Kita catat dulu untuk inventory card-nya. Di sini karena penjualan barang kita keluar itu sebanyak 15 unit dengan harga
per unitnya yang terbaru, yaitu ini ya. Kita masukkan 16.092.308. Kemudian kita catat ke dalam JU atau General Journal. Kita totalkan untuk nilai COGS-nya. Nah, kemudian transaksi selanjutnya di sini adalah faktur yang dikeluarkan oleh CV Abadi Jaya. Berarti ini adalah faktur pembelian. Kita catat di dalam berkas jurnal, buku pembantu utang, dan inventory card. Kemudian ini pembelian berarti barang kita masuk. Ini disposisiin sebanyak 10 unit dengan harga 16.400.000. Nah, kemudian ini harganya berbeda lagi kan? Maka kita akan menghitungnya lagi rata-ratanya. Kita totalkan dulu untuk unitnya. Kemudian kita totalkan sisi amount-nya. Dan terakhir kita bagi antara amount dengan unit yang tertera di saldo. Nah, sehingga akan muncul lagi price per unit yang baru, harga terbarunya lagi. Berbeda dengan harga saldo yang sebelumnya dan harga pembelian. Jadi dia akan menimbulkan harga baru. Tuh. Kemudian kita tambahkan terlebih dahulu. Kita tambahkan amount-nya. Dan kita bagi antara amount dan unit yang tertera di saldo. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini adalah persediaan akhir untuk jenis portage. Dan ini persediaan akhir untuk jenis satelit. Oke. Jadi di sini perlu diingat bahwa metode FIFO dan LIFO itu kan dia hampir mirip ya. Cuma bedanya kalau FIFO barang pertama masuk, barang pertama keluar. Jadi dan LIFO barang terakhir masuk, barang pertama keluar. Dia sama-sama dibedakan pencatatannya itu dibedakan tergantung dari jenis barang, jenis harga yang tertera, jenis harga untuk satu barangnya. Sedangkan kalau metode rata-rata bergerak ini dia akan menjadi satu. Pencatatannya akan menjadi satu di sini kan. Namun di sini karena dia namanya rata-rata bergerak, berarti kita menghitung rata-ratanya. Nah, nanti akan menimbulkan harga per unit yang baru. Jadi kita nggak menggunakan harga yang saldo sebelumnya, nggak menggunakan harga pembelian. Namun kita menghitung rata-ratanya sehingga akan muncul nih harga per unit yang terbaru, berbeda dengan harga yang tertera di saldo sebelumnya dan harga di faktur pembelian itu. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal melakukan rekap untuk General Journal. Oke, saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.